Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Hari ini sudah kita jelaskan perkara berkenaan dengan bismillah atau basmalah. Sekarang alhamdulillah. Segala puji lillahi, itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu alhamdu? Alhamdu ialah pujian dengan lisan, dengan ucapan. As-sana bil lisan alal jamilil ikhtiar, atas bagusnya usaha. Jadi setiap perkara yang kita puji, sesuatu yang bagus, yang mana bagusnya itu karena ada usahanya, maka pujian kita disebut hamdun atau alhamdu. Misalnya kita memuji teman kita, udah lama nggak ketemu, pas udah ketemu jadi orang kaya misalnya, banyak mobilnya, rumahnya bertingkat. Nah itu banyak mobil bertingkat kan itu sebab usaha ya. Kalau nggak ada usaha nggak mungkin. Maka ketika kita memuji dia, pujian kita namanya hamdun atau alhamdu. Karena ada sesuatu yang indah ketika kita memuji karena keindahannya, akan tetapi keindahannya bukan sebab usaha, emang dari sananya udah indah, udah bagus. Maka ketika kita memuji sesuatu itu bukan dikatakan hamdu tapi madhu. Seperti kita memuji permata atau intan. Permata ya, lu'lu'ah itu permata. Ketika kita memuji keindahannya, maka pujian kita tidak dikatakan hamdu tapi madhu. Madah, karena dia emang udah indah dari sononya tanpa usaha, tanpa dikotak-katik. Beda dengan emas. Ketika kita memuji emas, ya itu sebab usaha, namanya hamdu. Karena awalnya emas apa? Seperti hanya batu-batuan saja, diolah dulu, dibakar, baru jadi dicetak, baru jadi sesuatu yang indah. Nah, jadi segala puji itu adanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sayyid Ahmad bin Umar Asy'atiri membagi pujian. Jadi pujian itu dibagi oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy'atiri. Pujian itu dibagi menjadi 4. Ada kalanya pujian dari Allah kepada zatnya sendiri, atau yang disebut hamdu qadim li qadim. Pujian Allah kepada zatnya sendiri. Jadi Allah memuji zatnya sendiri. Seperti apa? Seperti dalam Al-Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah menjelaskan, berfirman, sebaik-baiknya yang menolong, dan Allah adalah sebaik-baiknya maha penolong. Nah, Allah memuji dirinya sendiri bahwa Allah ngasih tahu kepada kita sebaik-baiknya zat yang bisa menolong kita dari semua masalahnya Allah. Nah, itu pujian Allah kepada dirinya sendiri. Ada kalanya Allah memuji kepada sebagian hambanya, sebagaimana atau dikatakan hamdu qadim li hadis. Allah memuji kepada sebagian hambanya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi Allah Sulaiman, wa wahabna li Dauda Sulaiman. Apa ayatnya lupa saya. Wa wahabna li Dauda Sulaiman. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan telah kami hibahkan, hadiahkan kepada Nabi Allah Daud siapa? Sulaiman. Allah memuji kepada Nabi Sulaiman apa? Ni'mal 'abdu, sebaik-baiknya seorang hamba siapa? Sulaiman. Innahu awwab. Kenapa Nabi Sulaiman dikatakan sebaik-baiknya seorang hamba? Innahu awwabun, karena beliau adalah awwab. Apa awwab? Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak bertasbih, orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah, orang yang banyak bertaubat dari perkara yang tidak disenangi oleh Allah. Nah, itu pujian Allah kepada sebagian hambanya, makhluknya.
Yang ketiga, ada kalanya pujian hadis liqadim, pujian kita makhluk kepada Allah Sang Pencipta. Apa? Ya, kita muji Allah, alhamdulillah, nahmaduhu. Nah, itu pujian kita kepada Allah. Yang terakhir, pujian hadis li hadis, pujian makhluk kepada makhluk. Kita memuji kepada teman kita, baik muji akhlaknya, tingkah lakunya yang baik, atau muji hartanya, atau muji keilmuannya. Nah, itu dikatakan hamdu. Nah, semua pujian ini yang 4 ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, miliknya Allah semua pujian ini. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang ada, apa yang kita puji, ketika kita muji Allah, ketika kita muji manusia, teman kita, orang mukmin yang lain atas kebaikannya, itu hakikatnya semua dari Allah. Kita muji teman kita atas ilmunya, ilmunya dari siapa? Dari Allah. Kita memuji teman kita atas akhlaknya yang mulia, akhlak yang mulia dari siapa? Dari Allah. Maka pujian yang ada di muka bumi ini semuanya kembali kepada Allah. Wa qad jaa fi fadlil hamdi qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang tentang keutamaan kalimat alhamdu. Sering-sering baca alhamdu ada keutamaannya, jangan dikata enggak. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana dijelaskan oleh Rasul dalam hadisnya, alhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdu itu bisa memenuhi timbangan amal kelak di akhirat. Kita sering baca alhamdu, itu bisa membantu kita memberatkan timbangan amal kelak di akhirat. Al hadis rawahu Muslim. Hadis ini panjang, yang berawal at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Wa fil hadis, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah la yarda, pasti ridha, 'anil 'abdi, dari seorang hamba, an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha, tatkala dia makan sesuatu, setelah ia makan dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah Pak pada kita, makan sekali kita makan, kemudian kita bilang alhamdulillah. Tadi Bapak barusan habis pada makan, habis makanannya baca alhamdulillah enggak? Ya, baca enggak? Kalau baca Allah ridho, pasti kalimatnya pasti Allah ridho kepada hambanya. Au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau ketika dia meminum satu tegukan air kemudian dia baca alhamdulillah, ya radha, Allah pasti ridho kepada kita. Ini Pak, perkara yang kecil, perkara yang gampang, akan tetapi faedahnya sangat besar. Cuma bilang alhamdulillah, habis makan, habis minum bilang alhamdulillah. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah. Allah ridho kepada hambanya yang pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, akan ditambahkan, ya, akan ditambahkan nikmat-nikmat tersebut. Nah, perkara-perkara yang kecil seperti ini yang terkadang kita remehkan, siapa tahu kelak perkara-perkara ini mungkin hanya sekedar doa bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat Allah ridho kepada kita. Karena kita nggak tahu, daripada amal-amal kebaikan kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, mungkin haji kita yang udah pernah, kita nggak tahu yang mana yang bakal diterima oleh Allah, yang mana yang bakal bikin Allah ridho. Karena biasanya amal-amal yang besar itu rawan dengan perbuatan ria. Amal-amal yang besar, yang berat, itu rawan dengan perbuatan ria, ingin dilihat. Sholat mungkin juga bisa terselubung dalam hati kita. Berangkat subuh ingin dilihat oleh orang, ingin dilihat supaya dikatakan rajin misalnya. Atau puasa pun bisa menimbulkan apa? Ria, meskipun sangat kecil kemungkinannya, karena hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi masih ada kemungkinan, apalagi yang namanya ibadah haji, umroh.
Sangat besar, ibadah yang sangat besar, sangat mungkin dimasuki oleh setan, membujuk kita untuk melakukan perbuatan riya. Akan tetapi biasanya pekerjaan-pekerjaan yang remeh, yang bernilai ibadah yang kecil, itu bisa memungkinkan kita untuk ikhlas. Bahkan kalau kita melakukan ibadah sesuatu yang kecil, yang remeh, dianggap remeh, kalau kita mau riyain, kita geli. Ya, letih bang baca alhamdulillah setelah minum kita riya, bilang alhamdulillah supaya ingin dilihat. Riya, geli kita niatnya. Pekerjaan kecil doang ingin riya, pengen dilihat. Artinya apa? Pekerjaan yang remeh-temeh seperti ini terkadang bisa membuat Allah ridho. Sebagaimana yang sering kita dengar, yang pernah kita dengar mungkin kisahnya siapa? Kisahnya Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Tatkala beliau meninggal, ada seseorang yang bermimpi bertemu. Orang ini bertanya, dengan apa Allah memberikan engkau derajat yang tinggi di akhirat, di surga? Kata Imam Ghazali, bukan dengan ilmunya. Ketika Imam Ghazali ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau siapkan persiapanmu untuk menghadapku? Diceritain oleh Imam Ghazali, saya punya ibadah ini, banyak karangan kitab, menjadi orang yang sufi, zuhud, semuanya dihadapan kepada Allah. Ternyata semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ada satu yang diterima oleh Allah, yang membuat Allah ridho. Apa? Tatkala Imam Ghazali sedang mengarang kitab, kemudian ada seekor lalat datang nyamperin, nemplok di pulpennya Imam Ghazali. Ngapain itu lalat? Minum tinta. Tatkala minum tinta, Imam Ghazali diamin itu lalat, akhirnya berhenti menulis sampai lalat tersebut kenyang, kemudian dia kabur. Itu amalan yang membuat Allah ridho. Jadi jangan pernah meremehkan satu amalan meskipun dia kecil. Contohnya ini, baca alhamdulillah setelah makan, setelah minum, jangan diremehin. Kalau nggak dipaksa, nggak diinget-inget, kadang-kadang kita lupa. Alhamdulillahi wahdah, segala puji itu semuanya hanya milik Allah, wahdah, munfaridan, cuma Allah saja. Ai annahu la ahada yastahiqqul hamda illallah, tidak ada di muka bumi ini yang berhak mendapatkan pujian kecuali hanya Allah. Secara zahirnya kita dipuji sama teman kita, tapi hakikatnya pujian tersebut lari kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu, semoga-moga Allah memberikan rahmatnya. Ay rahimallahu fassalatu minallah rahmah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada pemimpin kita Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang udah sering kita dengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini udah sering kita dengar. Apa keutamaannya? Di ayat ini jelaskan. Allah ngasih tahu, Allah ngasih kabar kepada kita bahwa Allah itu bersolawat kepada Rasulullah. Ketika Allah mewajibkan kita untuk melakukan ibadah sholat, Allah mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah puasa, mengeluarkan zakat, pergi ke Baitullah, apakah Allah melakukan itu semua? Tidak. Tapi tatkala Allah ingin memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, sebelum Allah memerintahkan kita, Allah kasih contoh. Allah udah solawat duluan. Innallaha wa malaikatahu yusallu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi. Maka orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, maka bersolawatlah kalian alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallimu, dan ucapkan salam taslima, dengan satu kali salam. Artinya apa? Ini sebuah perintah buat kita agar kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW.
Nah, dari sini kita lihat dari ayat ini bahwa sholawat itu ada 3. Iya, sholawat ada 3. Ada sholawat dari Allah, ada sholawat dari malaikat, ada sholawat dari orang-orang yang beriman. Apakah sama semua maknanya ketika Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang-orang beriman bersolawat? Tidak. Ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah, artinya Allah memberikan rahmat yang agung. Ar-rahma al-makruna bita'zim. Allah memberikan rahmat yang dibarengi dengan pengagungan kepada Rasulullah. Tatkala malaikat bersolawat kepada Rasulullah, malaikat beristighfar untuk Rasulullah. Tatkala manusia bersolawat kepada Rasulullah, solawat kita adalah doa buat Rasulullah. Apakah Rasulullah perlu istighfar dari malaikat? Apakah Rasulullah perlu doa-doa daripada kita? Tidak. Ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah, itu sudah cukup buat Rasulullah, tidak butuh dengan yang lain. Tatkala kita bersolawat kepada Rasulullah, solawat tersebut akan kembali kepada kita. Karena ulama mengibaratkan Rasulullah adalah sebuah wadah yang sudah penuh dengan isi. Wadah gelas yang sudah penuh dengan air. Tatkala wadah yang sudah penuh dengan air kita isi air lagi, dia akan bagaimana? Meluber ke sekeliling daripada wadah tersebut. Begitu juga tatkala kita bersolawat, memanjatkan doa untuk Rasulullah, padahal Rasulullah sudah penuh dengan itu semua, tidak butuh, maka doa tersebut, solawat tersebut akan luber kepada kita. Doa tersebut akan kembali kepada kita. Al-Habib Segaf bin Mahdi As-Segaf, yang terkenal dengan panggilan Habib Segaf Parung. Iya, pernah ya, tahu ya? Habib Segaf bin Mahdi As-Segaf bin Syekh Abu Bakar ya. Beliau yang punya pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, yang santrinya ada 15.000 gratis. Santrinya 15.000 gratis dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan banyak beasiswa keluar. Beliau mengijazahkan sebuah solawat. Mengijazahkan sebuah solawat. Solawat ini beliau namakan dari gurunya solawat Syajaratun Nuqud. Iya, solawat Syajaratun Nuqud, solawat pohon duit. Solawat pohon duit. Solawatnya dibaca 400 kali setelah sholat isya, minimal 400 kali setelah sholat isya atau sebelum sholat subuh. Antara isya dan subuh dibaca solawatnya. Solawatnya mudah, yang biasa kita dengar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Baca katanya 400 kali minimal setelah isya. Insya Allah katanya urusan dunia akan terpenuhi. Bagaimana nggak terpenuhi kalau di depan rumah kita ada pohon duit? Ya, urusan dunia insya Allah bisa tercover semua. Itu adalah faedah daripada sholawat. Dan Rasulullah pernah menjelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa beliau pernah menyampaikan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang kelak paling dekat padaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Jadi jangan pernah berharap pengen dekat sama Rasulullah kalau sedikit bersolawat, apalagi nggak pernah solawat. Solawatnya ya di sholat 5 waktu doang ketika tahiyat. Bisa dihitung kali 2, 10 ya, nggak sampai 10 kalau tahiyatnya cuma 1. Dan dalam hadis yang lain, innallaha wakkala bi qabri malakan a'tahu asma'al khalaik. Sesungguhnya Allah mewakilkan kepada seorang malaikat untuk menjaga kuburku, kata Rasulullah. A'tahu asma'al khalaik, yang mana malaikat tersebut diberikan kekuasaan oleh Allah bisa mendengar suara dari semua makhluk. Makhluk hidup yang ada di bumi semuanya didengar suaranya oleh malaikat ini, penjaga kuburnya Rasulullah. Fala yusalli alayya hadun ila yaumil qiyamah illa ablaghani bismihi wasmi abihi. Maka tidaklah seseorang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, hingga hari kiamat kecuali solawat tersebut diberikan kabar kepadaku.
bismihi wasmi abihi, dengan nama orang yang bersolawat, hadza fulan bin fulan qad shalla alaika. Misalnya Bang Pepen punya kebiasaan solawat, habis sholat isya atau sebelum sholat subuh 400 kali solawat, baca solawat di masjid 400 kali. Itu malaikat yang menjaga kubur Rasulullah dengar, tahu, wah ini si fulan baca solawat, langsung dikabarin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada umatmu namanya fulan bin fulan telah bersolawat kepada. Senang Pak, ketika nama kita disebutkan di hadapan Rasulullah, bagaimana tidak senangnya kita. Jangankan di hadapan Rasulullah, terkadang di hadapan orang-orang penting di Indonesia nama kita dikenal, ya bagaimana rasanya? Urusan jadi mudah, jadi gampang. Apalagi tatkala nama kita dikenal oleh Rasulullah, urusan dunia itu bakalan gampang insyaallah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, orang yang pelit adalah orang yang mana apabila disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak mau balas dengan sholawat. Makanya biasanya kalau mendengar nama Nabi Muhammad yang sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, karena takut Pak, takut dibilang pelit oleh Rasulullah. Dan dalam hadis yang lain, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Dan tidaklah seseorang mengucapkan salam atasku kecuali Allah kembalikan ruhku kepada jasad. Untuk apa? Untuk hatta arudda alaihi salam, sehingga aku balas salamnya orang tersebut. Ketika kita membaca sholawat, ketika kita membaca salam, nah, kalau kita membaca salam kan hukumnya wajib dijawab ya. Maka itu ketika kita membaca salam kepada Rasulullah, maka Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad kepada jasadnya untuk membalas salam tersebut. Wa alaihi salam atau wa alaikum salam. Ala sayyidina Muhammadin, salawat tersebut yang dibaca oleh Allah, dihadiahkan oleh Allah, oleh malaikat, oleh kita orang mukmin, diberikan kepada siapa? Ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam hadisnya pernah mengatakan, ismi fil Quran Muhammadun, namaku di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Bahkan ada nama suratnya, surat Muhammad. Wa fil Injil Ahmad, dan namaku di dalam Injil adalah Ahmad. Wa fit Taurat Uhyad, dan namaku dalam kitab Taurat adalah Uhyad. Wa inna masumitu Uhyad, kenapa Rasulullah dinamakan Uhyad? Li'anni ahidu an ummati jahannam, karena sesungguhnya aku memalingkan umatku daripada neraka jahannam. Nama Rasulullah Uhyad artinya orang yang memalingkan umatnya daripada sengatan api jahannam. Wa qad hukiya ba'duhum, sungguh telah menghikayatkan sebagian ulama, anna lillahi malaikatu sayahin fil ardi, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bernama sayahin. Allah punya malaikat di dunia ini, di bumi ini yang bernama sayahin. Apa tugas malaikat sayahin? Yazuruna kulla baitin fihi syakhsun musamma bi Muhammadin au Ahmada. Malaikat sayahin di dunia ini punya tugas berziarah ke rumah atau mendatangi rumah yang mana di rumah tersebut ada orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Ini adalah keutamaan memberi nama anak dengan nama Muhammad atau Ahmad. Maka rumah kita, keluarga kita jangan sampai kosong daripada nama Muhammad atau Ahmad. Untuk apa? Supaya didatangin oleh malaikat. Kalau rumah udah didatangin malaikat, insya Allah Allah juga akan menurunkan rahmat, ketenangan ke dalam penghuni rumah tersebut. Wa alihi wa sahbihi
sahbihi wasallam, dan salam tersebut atas keluarganya dan sahabatnya, dan juga salam. Wa ba'du fa inna na'lamu wa na'kidu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu an la ilaha illallah wallahu ta'ala alam bisawab.